Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Andi Suci Ramadhani dari kelompok 3. Ingin membawakan materi yang berjudul Landasan dan Asas-asas Pendidikan. Landasan pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini. Oleh karena itu, meskipun pendidikan itu universal, namun terjadi perbedaan-perbedaan tertentu sesuai dengan pandangan hidup dan latar sosial kultural tersebut. Dengan kata lain, pendidikan diselenggarakan berdasarkan filsafat hidup serta berlandaskan sosial kultural setiap masyarakat, termasuk di Indonesia. Selanjutnya, terdapat dua landasan yang selalu erat kaitannya dalam setiap upaya pendidikan, utamanya pengajaran, yakni landasan psikologis dan landasan iptek. Landasan psikologis akan membekali tenaga kependidikan dengan pemahaman perkembangan peserta didik dan cara-cara belajarnya. Sedangkan landasan iptek akan membekali tenaga kependidikan khususnya guru tentang sumber bahan ajaran. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat atau disebut falsafat atau falsafah. Kata filsafat atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Philen berarti mencintai dan sophos atau sophis berarti hikmah, arif atau bijaksana. Filsafat menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi-konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. Konsepsi-konsepsi filosofis tentang kehidupan manusia dan dunianya pada umumnya bersumber dari dua faktor, yaitu yang pertama, religi dan etika yang bertumpu pada keyakinan. Kedua, ilmu pengetahuan yang mengandalkan penalaran. Adapun pengertian tentang landasan filosofis. Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan dan filsafat karena filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra itu. Rumusan tentang harkat dan martabat manusia beserta masyarakat ikut menentukan tujuan dan cara-cara penyelenggaraan pendidikan. Dari sisi lain, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Hal itu sangat penting karena hasil pendidikan tidak segera tampak sehingga setiap keputusan dan tindakan itu harus diyakinkan kebenaran dan ketepatannya meskipun hasilnya belum dapat dipastikan. Secara historis, terdapat dua aliran yang saling bertentangan, yakni idealisme dan naturalisme, atau disebut dengan positivisme. Dengan segala variasinya masing-masing, Abu Hanifah 1950. Di samping kedua aliran tersebut, telah berkembang beberapa aliran lain sehingga terdapat aliran-aliran filsafat materi, filsafat cita, filsafat hidup, filsafat hakikat, filsafat eksistensi, dan filsafat wujud. Wayan Ardana dan kawan-kawan 1986 modul 1/12-18 mengemukakan bahwa aliran-aliran filsafat itu bukan hanya mempengaruhi pendidikan, tetapi juga telah melahirkan aliran filsafat pendidikan seperti yang pertama idealisme, kedua realisme, ketiga perennialisme, keempat esensialisme, kelima pragmatisme dan progresivisme, yang terakhir eksistensialisme. Yang pertama, esensialisme. Esensialisme merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme
dan realisme secara eklektis. Berdasarkan eklektisisme tersebut, maka esensialisme tersebut menitikberatkan penerapan prinsip idealisme atau realisme dengan tidak meleburkan prinsip-prinsipnya. Mazhab esensialisme mulai lebih dominan di Eropa sejak adanya semacam pertentangan di antara para pendidik, sehingga mulai timbul pemisahan antara pelajaran-pelajaran teoritik atau liberal arts yang memerdekakan akal dengan pelajaran-pelajaran praktek atau practical arts. Menurut mazhab esensialisme yang termasuk the liberal arts yaitu yang pertama, penguasaan bahasa termasuk retorika, yang kedua, gramatika, yang ketiga, kesusasteraan, keempat, filsafat, yang kelima, ilmu kealaman, 6, matematika, 7, sejarah, dan yang terakhir, seni keindahan atau disebut fine arts. Yang kedua, perennialisme. Ada persamaan antara perennialisme dan esensialisme, yakni keduanya membela kurikulum tradisional yang berpusat pada mata pelajaran yang pokok-pokok atau subject centered. Perbedaannya ialah perennialisme menekankan keabadian teori kehikmatan, yaitu pengetahuan yang benar atau truth, keindahan atau beauty, kecintaan kepada kebaikan, goodness. Oleh karena itu, dinamakan perennialisme karena kurikulum berisi materi yang konstan atau perennial. Prinsip pendidikan antara lain: 1. Konsep pendidikan itu bersifat abadi karena hakikat tak penuh berubah. Yang kedua, ini pendidikan haruslah mengembangkan kekhususan makhluk manusia yang unik, yaitu kemampuan berpikir. Ketiga, tujuan belajar ialah mengenal kebenaran abadi dan universal. Keempat, pendidikan merupakan persiapan bagi kehidupan selamanya. Yang terakhir atau kelima, kebenaran abadi itu diajarkan melalui pelajaran-pelajaran dasar atau basic subject. Mazhab perennialisme memiliki penganut pada perguruan swasta di Indonesia karena mengintegrasikan kebenaran agama dengan kebenaran ilmu. Karena kebenaran itu satu, maka harus ada satu sistem pendidikan yang berlaku umum dan terbuka kepada umum. Juga sebaiknya kurikulum bersifat wajib dan berlaku umum yang harus mencakup 1. Bahasa, 2. Matematika, 3. Logika, 4. Pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam, dan 5. Sejarah. 3. Pragmatisme dan progresivisme. Manusia akan mengalami perkembangan apabila berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya berdasarkan pemikiran. Sekolah adalah suatu lingkungan khusus yang merupakan sambungan dan lingkungan sosial yang lebih umum. Progresivisme atau gerakan pendidikan mengembangkan teori pendidikan yang mendasarkan diri pada beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut. 1. Anak harus bebas untuk dapat berkembang secara wajar. 2. Pengalaman langsung merupakan cara terbaik untuk merangsang minat belajar. 3. Guru harus menjadi seorang peneliti dan pembimbing kegiatan belajar. 4. Sekolah progresif harus merupakan suatu laboratorium untuk melakukan reformasi pedagogis dan eksperimentasi. 4. Rekonstruksionisme. Masa rekonstruksionisme adalah suatu kelanjutan yang logis dan cara berpikir progresif dalam pendidikan. Individu tidak hanya belajar tentang pengalaman kemasyarakatan masa kini di sekolah, tetapi haruslah melapori masyarakat ke arah masyarakat baru yang diinginkan. Dengan demikian, tidak setiap individu dan kelompok akan memecahkan masalah kemasyarakatan secara sendiri-sendiri sebagai akses progresivisme. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan suatu ideologi kemasyarakatan yang demokratis. Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional disebut Sisdiknas. Pasal 2 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Rakyat Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Undang-Undang 1992-24 P atau Eka Prasetya Pancakarsa sebagai petunjuk operasional pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang pendidikan. Perlu ditegaskan bahwa pengamalan Pancasila itu haruslah dalam arti keseluruhan dan keutuhan kelima sila dalam Pancasila itu, sebagai yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam buku 1 bahan penataran dikemukakan bahwa ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tersebut di atas memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalas kelima sila dari Pancasila bagi bidang pendidikan. Bagi bidang pendidikan, hal ini sangat penting karena akan terdapat kepastian nilai yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. 2. Landasan sosiologis. Manusia selalu hidup berkelompok, sesuatu yang juga terdapat pada makhluk hidup lainnya, yakni hewan. Meskipun demikian, pengelompokan manusia jauh lebih rumit dari pengelompokan hewan. Pada hewan, hidup berkelompok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ada pembagian kerja yang tetap pada anggotanya. 2. Ada ketergantungan antara anggota. 3. Ada kerjasama antara anggota. 4. Ada komunikasi antara anggota. Dan 5. Ada diskriminasi antara individu yang hidup dalam suatu kelompok dengan individu yang hidup dalam kelompok lain. Adapun pengertian tentang landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. Kegiatan pendidikan yang sistematis terjadi di lembaga sekolah yang dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Perhatian sosiologi pada kegiatan pendidikan semakin intensif dengan meningkatkan perhatian sosiologi pada kegiatan pendidikan tersebut, maka lahirlah cabang sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, hubungan sistem pendidikan dan proses kontrol sosial dan sistem kekuasaan. 2. Hubungan kemanusiaan di sekolah yang meliputi sifat kebudayaan sekolah, khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah, pola interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. 3. Pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya yang mempelajari peranan sosial guru, sifat kepribadian guru. 4. Sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam, yang meliputi pelukisan tentang komunitas seperti tampak dalam pengaruhnya terhadap organisasi sekolah. 2. Analisis tentang proses pendidikan seperti tampak terjadi pada sistem sosial komunitas kaum tidak terpelajar. Selanjutnya, di samping sekolah dan keluarga,
Proses pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai kelompok sosial dalam masyarakat, seperti kelompok keagamaan, organisasi, organisasi pemuda, dan pramuka, dan lain-lain. Terdapat satu kelompok khusus yang datangnya bukan dari orang dewasa, tetapi dari anak-anak lain yang hampir seusia yang disebut kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini juga merupakan agen sosialisasi yang mempunyai pengaruh kuat searah dengan bertambahnya usia anak. Kelompok sebaya sendiri dari sejumlah individu yang rata-rata usianya hampir sama yang mempunyai kepentingan tertentu yang bersifat sebagai sementara. Dari sisi lain, yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh pendidikan terhadap masyarakat. Tentang hal ini terhadap suatu persoalan klasik yang telah dikaji sejak dulu. Permasalahan dimaksud adalah dalam kaitannya dengan tujuan pendidikan, yakni yang harus mendapat penekanan. Apakah pendidikan mempersiapkan anak untuk hidup di dalam masyarakatnya atau penekanan pada sosialisasi, atau mempersiapkan anak untuk merombak membarui masyarakat atau penekanan pada agen pembaruan. Seperti tampak di banyak negara, pendidikan yang dilaksanakan pada umumnya tidak memilih salah satu kutub pendapat tersebut, tetapi diupayakan seimbangan antara upaya pelestarian dan pengembangan. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antar sesamanya, saling tergantung dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, serta umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu, dan ada kalanya mereka mempunyai hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama. Masyarakat dapat merupakan suatu kesatuan hidup dalam arti luas ataupun dalam arti sempit, seperti masyarakat bangsa ataupun kesatuan kelompok kekerabatan di suatu desa, dalam suatu marga. Masyarakat dalam arti luas pada umumnya lebih abstrak apabila dibandingkan dengan masyarakat dalam arti sempit. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri utama antara lain: yang pertama, ada interaksi antara warga-warganya. Kedua, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang khas. Ketiga, ada rasa identitas yang kuat mengikat pada warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya merupakan pangkal dari perasaan bangga sebagai patriotisme, nasionalisme jiwa korps, dan kesetiakawanan sosial, dan lain-lain. Masyarakat Indonesia mempunyai perjalanan sejarah yang panjang, bahkan telah dimulai pada zaman prasejarah, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan, sampai zaman kemerdekaan sekarang ini. Melalui perjalanan yang panjang, masyarakat yang tersebut akhirnya mencapai satu kesatuan politik untuk mendirikan satu negara serta berusaha mewujudkan satu masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih ditandai oleh dua ciri yang unik, yakni yang pertama, secara horizontal ditandai oleh adanya kesatuan sosial atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Dua, secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan pola kehidupan, sementara lapisan atas, menengah, dan lapisan rendah. Pada zaman penjajahan, sifat dasar masyarakat Indonesia yang menonjol adalah: 1. Terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok sosial atau golongan sosial jajahan yang seringkali memiliki subkebudayaan sendiri. 2. Memiliki struktur sosial yang berbagi-bagi. 3. Di antara seringkali anggota masyarakat atau kelompok tidak mengembangkan konsensus di antara
mereka terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar. Mohon maaf. Yang keempat, di antara kelompok relatif seringkali mengalami konflik-konflik. 5. Terdapat saling ketergantungan di bidang ekonomi. 6. Adanya dominasi politik oleh sesuatu kelompok atas kelompok-kelompoknya sosial yang lain. 7. Secara relatif integrasi sosial sukar dapat tumbuh. Berbagai upaya yang dilakukan baik melalui kegiatan jalur sekolah, umpamanya dengan mata pelajaran pendidikan, moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa dan lain-lain, maupun jalur pendidikan luar sekolah atau penataran P4, pemasyarakatan P4, non-penataran dan lain-lain, telah mulai menumbuhkan benih-benih persatuan dan kesatuan yang semakin kukuh. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut kini mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain dimasukkannya muatan lokal di dalam kurikulum sekolah. Muatan lokal yang didasarkan pada kebinekaan masyarakat Indonesia itu telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 37 dan Pasal 38. PP Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 14 Ayat 3 dan 4. Perlu ditegaskan bahwa muatan lokal di dalam kurikulum tidak dimaksudkan sebagai upaya membentuk manusia lokal. Akan tetapi, haruslah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia di suatu lokal tertentu. Dengan demikian, akan diwujudkan manusia Indonesia dengan wawasan Nusantara dan berjiwa nasional, akan tetapi yang memahami dan menyatu lingkungan alam, sosial, budaya, dan sekitarnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Reski Afat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Afat. Di sini saya akan menjelaskan landasan kultural dan landasan psikologis. Yang pertama, landasan kultural. Pendidikan selalu terkait dengan manusia, sedang setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan pendukung kebudayaan tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dan dari generasi ke generasi, penerus dengan cara jalan pendidikan, baik secara informal maupun secara formal. Sebaliknya, bentuk, ciri-ciri, dan pelaksanaan pendidikan itu ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung. Dimaksudkan dengan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku, dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. A. Pengertian tentang landasan kultural. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkait dengan pendidikan, utamanya belajar. Kebudayaan dalam arti luas tersebut dapat berwujud seperti satu, ideal seperti ide, gagasan, nilai, dan sebagainya. Kedua, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Dan ketiga, fisik, yakni benda hasil karya manusia. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan karena dan melalui pendidikan. Baik kebudayaan yang berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Cara-cara untuk mewariskan kebudayaan, khususnya mengajarkan tingkah laku kepada generasi baru,
Berbeda dari masyarakat ke masyarakat, pada dasarnya ada 3 cara umum yang dapat diidentifikasikan, yaitu informal, non-formal, dan formal. Cara informal terjadi di dalam keluarga dan non-formal dalam masyarakat yang berkelanjutan dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan cara formal melibatkan lembaga khusus yang dibentuk untuk tujuan pendidikan. Pendidikan formal tersebut dirancang untuk mengarahkan perkembangan tingkah laku anak didik. Kalau masyarakat hanya mentransmisi kebudayaan yang mereka miliki kepada generasi penerus, maka tidak akan diperoleh kemajuan. Oleh sebab itu, anggota masyarakat tersebut berusaha melakukan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi baru sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma yang baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola tingkah laku, norma-norma, dan nilai-nilai baru ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Pada masyarakat yang sudah maju, sekolah sebagai lembaga sosial mempunyai peranan yang sangat penting, sebab pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransmisi kebudayaan kepada generasi penerus, tetapi pendidikan juga berfungsi untuk mentransformasi kebudayaan agar sesuai dengan perkembangan dan tujuan zaman. Sekolah secara seimbang melaksanakan fungsi ganda pendidikan. B. Kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Seperti telah dikemukakan, yang dimaksud dengan Sisdiknas adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. UU RI nomor 2 1989 pasal 1 ayat 2. Karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung kebudayaan itu adalah masyarakat yang majemuk, maka kebudayaan bangsa Indonesia tersebut lebih tepat disebut sebagai kebudayaan Nusantara yang beragam. Puncak-puncak kebudayaan Nusantara itu dan yang diterima oleh nasional disebut kebudayaan nasional. Oleh karena itu, kebudayaan nasional harus dipandang dalam latar perkembangan yang dinamis, seiring dengan semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sesuai dengan asas Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa tahun terakhir ini makin kuat pendapat bahwa pendidikan seharusnya lebih diupayakan agar menjamin adanya rasa ketertarikan antara peserta didik dengan lingkungannya. Peserta didik diharapkan tidak hanya mengenal lingkungannya, alam, sosial, dan budaya, akan tetapi juga mampu mengembangkannya. Oleh karena itu, sebagai contoh, muatan lokal dalam kurikulum tidak hanya sekedar meneruskan minat akan kemahiran yang ada di daerah tertentu, tapi juga serentak memperbaiki atau meningkatkannya sesuai dengan perkembangan iptek atau seni dan atau kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kurikulum ikut memutakhirkan kemahiran lokal seperti mengukir, melukis, menenun, menganyam, dan sebagainya, sehingga sesuai dengan kemajuan zaman dan serentak dengan itu membuka peluang tersedianya lapangan kerja bagi peserta didik yang bersangkutan, umpamanya bidang kerajinan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungannya. Landasan berikutnya ialah landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Pada umumnya, landasan psikologis dan pendidikan tersebut terutama tertuju pada pemahaman manusia, khususnya tentang proses perkembangan dan proses belajar. Terdapat beberapa pandangan tentang hakikat manusia ditinjau dari segi psikologis dalam kaitannya dengan pendidikan, yakni strategi disposisional, strategi behavioral, dan strategi fenomenologis humanistik.
Strategi disposisional, terutama pandangan konstitusional dari Kretschmer dan Sheldon, memberikan tekanan pada peranan faktor hereditas dalam perkembangan manusia pada strategi behavioral dan strategi fenomenologis. Ditekankan peranan faktor belajar dalam perkembangan tersebut, akan tetapi keduanya mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana proses belajar itu terjadi. Dalam kenyataannya, manusia bukan hanya receiver dan transmitter of information, tetapi juga generator of information. Perbedaan pandangan tentang hakikat manusia ditinjau dari segi psikoedukatif tersebut antara lain tampak dalam perbedaan pandangan tentang teori belajar, faktor-faktor penentu perkembangan manusia, dan sebagainya. Pandangan-pandangan tersebut dapat berdampak pula dalam pandangan tentang pendidikan. A. Pengertian tentang landasan psikologis. Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Umpama pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara paling tepat untuk mengembangkannya. Untuk maksud itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi individu, memiliki bakat, kemampuan, minat, kekuatan, serta tempo dan irama perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain. Sangat sukar untuk diharapkan sama, terlebih-lebih apabila mempunyai pengalaman hidup yang berbeda. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka mungkin memiliki beberapa kesamaan. Penyusun kurikulum perlu berhati-hati dalam menemukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan. Manusia dilahirkan dengan sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi dan potensi yang harus dikembangkan. Dalam upaya kebutuhan, S. Freud menekankan peranan nafsu atau drive terhadap perilaku manusia, baik nafsu hedon, libido, maupun nafsu mati atau nafsu agresif, thanatos. Bahkan teori Freud tersebut tidak sekadar teori motivasi, tetapi telah diakui sebagai teori kepribadian. Selanjutnya, contoh lain, A. Maslow mengemukakan kategorisasi kebutuhan-kebutuhan menjadi 6 kelompok, mulai dari yang paling sederhana dan mendasar, meliputi 1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup seperti makan, tidur, istirahat, dan sebagainya. 2. Kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk secara terus-menerus merasa aman dan bebas dari ketakutan. Dan 3. Kebutuhan akan cinta dan pengakuan, kebutuhan berkaitan dengan kasih sayang. B. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologis. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan, baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Pertumbuhan terutama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan, sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Sebagai contoh, pertumbuhan adalah dorongan untuk berbicara karena kematangan organ bicara pada usia 1-2 tahun. Sedangkan penggunaan bahasa tertentu dalam berbicara tergantung pada lingkungannya sebagai akibat perkembangan. Kedua hal tersebut sebenarnya hanya dapat dibedakan namun tak dapat dipisahkan, karena perubahan peserta didik tersebut
dapat disebut sebagai tumbuh kembang manusia. Tumbuh kembang manusia itu dipengaruhi oleh faktor, yakni faktor keturunan, hereditas, faktor lingkungan, faktor proses perkembangan itu sendiri, serta hal-hal lain sebagai anugerah. Salah satu aspek dari pengembangan manusia seutuhnya adalah yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian, utamanya agar dapat diwujudkan kepribadian yang mantap dan mandiri. Meskipun variasi pendapat, namun dapat dikemukakan beberapa prinsip umum perkembangan kepribadian. Disebut sebagai prinsip-prinsip umum karena satu, prinsip itu mungkin dirumuskan dengan variasi tertentu dalam berbagai teori kepribadian. Dua, prinsip itu akan bervariasi pada kepribadian manusia tertentu, sebab kepribadian itu unik. Salah satu perkembangan kepribadian ialah bahwa perkembangan kepribadian mencakup aspek behavioral maupun aspek motivational. Dengan perkembangan kepribadian bukan hanya perubahan dari tingkah laku yang tampak, tetapi juga perubahan dari yang mendorong tingkah laku itu. Kepribadian itu selalu diartikan sebagai sistem psikofisik, sehingga pengembangan kepribadian haruslah dipandang sebagai perkembangan sistem profisik tersebut. Oleh karena itu, cara menyikapi dan memperlakukan siswa haruslah sebagai manusia dalam proses perkembangan kepribadiannya yang akan beraksi dengan keutuhan pribadinya. Wawasan tersebut terpangkal pada hubungan bahwa kepribadian itu memiliki suatu struktur yang utuh dan dinamis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan ilmiah dan teknologi. Langsung saja, pengertian tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pengetahuan atau knowledge adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui berbagai cara. Penginderaan terhadap fakta, penalaran atau rasio, intuisi, dan wahyu. Pengetahuan yang memenuhi kriteria dari segi ontologis, epistemologis, dan aksikologis secara konsekuen dan penuh disiplin biasa disebut dengan ilmu ataupun ilmu pengetahuan. Ontologis adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada yang berkaitan dengan objek yang ditelah seperti apa yang ingin diketahui, bagaimana wujud hakiki objek tersebut, dan bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia. Sedangkan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori atau segenap proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, seperti bagaimana prosedurnya, apakah yang harus diperhatikan agar diperoleh kebenaran, cara, teknik, atau sarana apa yang membantu untuk mendapatkannya. Dan yang terakhir, aksikologis adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan dengan kegunaan dan manfaat pengetahuan di ilmiah tersebut. Seperti untuk apa pengetahuan ilmiah itu digunakan, bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai moral. Selanjutnya, perkembangan IPTEK sebagai landasan ilmiah. IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Bukti historis menunjukkan bahwa usaha mula bidang keilmuan yang tercatat adalah oleh bangsa Mesir purba, di mana banjir tahunan Sungai Nil menyebabkan berkembangnya sistem alamanak, geometri, dan kegiatan survei. Perkembangan tersebut meliputi aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Perkembangan dan pemanfaatan IPTEK pada umumnya ditempuh dengan rangkaian kegiatan seperti penelitian dasar, penelitian terapan, pengembangan teknologi, dan penerapan teknologi, serta biasanya diikuti pula dengan evaluasi etis, politis, dan religius. Langkah terakhir itu diperlukan untuk menentukan apakah hasil IPTEK itu dapat diterima oleh masyarakat dan apakah dampaknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari masyarakat.
Selanjutnya, asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Seperti yang diketahui bahwasanya manusia dilahirkan hampir tanpa daya dan sangat bergantung pada orang lain, orang tua utamanya ibu, namun memiliki potensi yang hampir tanpa batas untuk dikembangkan melalui pendidikan. Adapun asas dalam pendidikan di Indonesia yaitu asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Dikbud dan awalnya merupakan salah satu asas dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa. Sebagai asas pertama, Tuturi Handayani merupakan inti dari sistem perguruan itu, ataupun semboyan Tuturi Handayani yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu mendapat tanggapan positif dari Dr. Raden Mas Panji Sostrokartono, filosof dan ahli bahasa, dengan menambahkan 2 semboyan untuk melengkapinya. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yakni Ingarsa Suntulada, atau jika di depan menjadi contoh. Selanjutnya Ingmadia Mangunkarsa jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, dan yang ketiga Tuturi Handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. Perguruan Nasional Taman Siswa yang lahir pada tanggal 3 Juli 1922 berdiri di atas 7 asas yang merupakan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan sifat nasional dan demokrasi. Ketujuh asas tersebut yang secara singkat disebut Asas 1922. Ketujuh asas tersebut yang secara singkat disebut Asas 1922 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dalam kehidupan umum. Kedua, bahwa pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah, yang dalam arti lahir dan batin dapat memerdekakan diri. Yang ketiga, bahwa pengajar harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Yang keempat, bahwa pengajar harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Kelima, bahwa untuk mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuh-penuhnya lahir maupun batin hendaklah diusahakan dengan kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dan dari siapapun yang mengikat, baik berupa ikatan lahir maupun ikatan batin. Keenam, bahwa sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Dan yang terakhir, bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan lahir dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Aulia. Saya akan menjelaskan materi tentang asas belajar sepanjang hayat dan asas kemandirian dalam belajar. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. UNESCO Institute Definition for Education atau UIE Hamburg menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus satu, meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang ketiga, tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri atau self-fulfillment setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Yang kelima, mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Ditinjau dari pendidikan sekolah, masalahnya adalah bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu program belajar mengajar sehingga mendorong terwujudnya
belajar sepanjang hayat, dengan kata lain, terbentuknya manusia dan masyarakat yang mau dan mampu terus-menerus belajar. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasi dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal yang termasuk dalam dimensi vertikal itu antara lain pengkajian tentang keterkaitan antara kurikulum dengan masa depan peserta didik, termasuk relevansi bahan ajaran dengan masa depan dan pengintegrasian masalah kehidupan nyata ke dalam kurikulum. Yang kedua, kurikulum dan pembahasan sosial kebudayaan. Kurikulum seyogianya memungkinkan antisipasi terhadap perubahan sosial kebudayaan. Itu karena peserta didik justru akan hidup dalam sosial kebudayaan yang telah berubah setelah menamatkan sekolahnya. Sedangkan dimensi horizontal, yang termasuk dalam dimensi horizontal itu antara lain kurikulum sekolah merefleksi kehidupan di luar sekolah. Kehidupan di luar sekolah menjadi objek refleksi teoritis di dalam bahan ajaran di sekolah, sehingga peserta didik lebih memahami persoalan-persoalan pokok yang terdapat di luar sekolah. Yang kedua, memperluas kegiatan belajar ke luar sekolah. Kehidupan di luar sekolah dijadikan tempat kajian empiris, sehingga kegiatan belajar mengajar terjadi di dalam dan di luar sekolah. Perencanaan dan implementasi kurikulum yang memperhatikan kedua dimensi itu akan mengakrabkan peserta didik dengan berbagai sumber belajar yang ada di sekitarnya. Sedangkan asas kemandirian dalam belajar, baik asas Tuturi Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani dalam prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Karena adalah tidak mungkin seorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Terdapat beberapa strategis belajar mengajar dan atau kegiatan belajar mengajar yang dapat memberi peluang pengembangan kemandirian dalam belajar. Cara belajar siswa aktif merupakan salah satu pendekatan yang memberi peluang itu, karena siswa dituntut mengambil prakarsa dan atau memikul tanggung jawab tertentu dalam belajar mengajar di sekolah, umpamanya melalui lembaga kerja. Keseluruhan upaya itu akan terlaksana dengan semestinya apabila setiap lembaga pendidikan, utamanya sekolah, didukung oleh suatu pusat sumber belajar atau PSB yang memadai. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat hasil akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu kekeliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menuntut agar pendidik itu dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas pendidikan. Landasan-landasan itu adalah landasan filosofi, landasan sosiologi, landasan kultural, landasan psikologi, landasan ilmiah dan teknologis. Sedangkan asas-asas pendidikan antara lain asas Tuturi Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar.